Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini kita ingin membuat tutorial atau video yang mana banyak teman-teman di YouTube menanyakan tentang bagaimana sih mencuci membran RO, teman-teman. Membran RO yang 40-40 yang biasanya dibuat atau dikonsumsi untuk depot air minum RO. Oke, teman-teman, bagaimana cara pencuciannya? Jadi di sini saya cuma men-sharing atau membagikan rute-rutenya yang mana, teman-teman. Nanti kita lewat video rute-rute jalur-jalur untuk cara membuat cuci atau mencuci membran. Oke, teman-teman. Terima kasih. Ayo kita saksikan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Ayo kita lihat videonya. Go. Oke, teman-teman. Ini jalur untuk yang seperti saya sampaikan tadi, jalur untuk pencucian membran. Oke, teman-teman, kita cukup menyediakan ember atau baskom untuk menampung air sirkulasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelumnya kenapa membran itu harus dicuci? Karena kebanyakan teman-teman di lapangan itu mengalami air hasil RO-nya itu kecil, teman-teman. Karena apa kecil? Karena membran kita sudah mulai tersumbat. Dan tersumbatnya banyak, teman-teman di lapangan mengalami pertama banyak lumutnya, teman-teman. Jadi di membran tuh banyak juga lumutnya yang lengket kadang-kadang. Kemudian ada juga tersumbat gara-gara jet kapurnya yang terlalu tinggi, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, di sini rute jalur cara mencuci membran, teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan apa, teman-teman? Jadi untuk membran yang tersumbat gara-gara lumut itu biasanya kita pakai untuk pelarutnya itu kita pakai citron, teman-teman. Jadi citron kita masukkan di ember ini citronnya. Nah, sebelum kita masukkan citron, atau kalau tersumbat gara-gara membrannya itu gara-gara zat kapur, teman-teman boleh menggunakan HCl atau soda api, teman-teman. Jadi sistemnya airnya kita masukkan di ember di sini, di ember sini. Nih, airnya kita masukkan di ember, kemudian kita sedot dengan mesin joki nih. Jadi teman-teman yang bisa juga yang mempunyai depot air juga bisa, tidak perlu harus cabut membran. Jadi teman-teman cukup ini di sini tandon, di sini tandon, teman-teman. Jadi teman-teman cukup buat stop keran supaya dari pompa jokinya ini, supaya pompa joki tidak mengisap air yang ada di tandon atau di toren atau di tangki. Ditutup pakai stop keran, kemudian supaya joki ini mengisap air yang ada di ember. Jadi tidak perlu harus membuka membran, teman-teman. Nah, setelah itu sebelum kita masukkan pelarutnya atau chemicalnya, teman-teman. Jadi biarkan dulu sirkulasi. Jadi
dihisap dengan mesin pendorong, kemudian didorong melewati housing. Ini ada kita pakai housing 3 atau ada yang 2 teman-teman. Jadi housing membran ini teman-teman kosongkan aja teman-teman. Jadi filternya dilepas, biarkan housingnya kosong. Nah kemudian didorong ke mesin RO. Nah kemudian mesin RO didorong ke membran. Nah ini teman-teman, ini didorong membran. Nah jangan lupa teman-teman untuk menutup stop keran yang menuju tangki, atau kalau bisa dilepas ini pipanya arahkan keluar, jangan sampai larutan chemicalnya masuk ke dalam. Oke, dilepas saja atau ditutup. Nah kemudian di sini pengaturan katup atau stop keran untuk RO nya ini teman-teman buka aja, buka full. Jadi memang airnya biar buka full pembuangannya dan arahkan lagi masuk ke ember. Jadi sistemnya sirkulasi teman-teman, airnya muter-muter di situ aja. Udah dihidupkan. Begitu dia sirkulasi, hidup airnya, biarkan kurang lebih 1 menit atau 30 detik. Nah kemudian baru kita masukkan obatnya teman-teman. Jikalau dia tersumbat gara-gara lumut, masukkan citron. Nih sini teman-teman, masukkan citron kurang lebih, kalau saya kurang lebih 2 on atau seperempat kilo. Ini kita masukkan ke dalam ini, kemudian biarkan dia bersirkulasi selama paling lama itu 1 jam teman-teman, paling cepat itu 30 menit atau 40 menit. Jadi biarkan dia mesinnya bersirkulasi terus, dia muter-muter sampai kalau dia banyak lumut, tersumbat karena lumut, airnya akan menjadi hijau teman-teman. Nah kalau dia ada larutan zat kapurnya, maka nanti di sini ada butiran-butiran putih. Jadi tadi kalau untuk zat kapur kita pakai HCl atau soda api. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu harus teman-teman bawa atau dilepas membrannya. Tidak perlu dilepas membrannya, hanya cukup nyuci di tempat teman-teman. Jadi teman-teman yang pengusaha depot air minum RO bisa mempraktekannya. Ini seperti ini. Jadi kita tidak perlu memanggil teknisi atau tidak perlu melepas atau mengantar ke teman-teman yang ada untuk pencucian RO membran. Nah ini teman-teman, jadi ini sirkulasi simple aja nih yang saya buat. Ini berkat ilmu dari teman saya, teknisi juga yang ada di Sulawesi. Oke Bang Ronald, makasih ilmunya Bang Ronald. Ini maaf saya bagi ilmunya supaya teman-teman pengusaha depot air semua mengerti, dan yang berani melakukan tindakan bisa dicoba, tapi yang ragu-ragu atau yang tidak berani bisa teman-teman berkonsultasi dengan teman-teman teknisi yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini teman-teman, jadi caranya simple sekali. Setelah dia 1 jam berjalan atau kurang lebih 40 menit, maka kita tutup lagi, kita lepas ini embernya, kemudian kita sambungkan ke toren kita tadi. Nah biarkan dulu dia sirkulasi, dan ini pembuangannya arahkan keluar teman-teman, buka full dan biarkan dia membuang selama 15 menit berjalan. Nah kemudian udah 15 menit, kemudian yang tadi kita yang arah tangki ini teman-teman bisa biar di luar dulu, coba dibuang dulu, tahu ada chemical yang ikut sedikit di pipa ini, biarkan dia buang dulu. Setelah itu masukkan ke tangki teman-teman. Nah setelah 15 menit berjalan terus atau kurang lebih 10 menit, jangan lama-lama sama teman-teman karena airnya sayang terbuang. Nah setelah 10 menit kemudian ini mulailah teman atur PSI nya atau tekanan barnya teman-teman, dan masukkan airnya.
Nah, mudah-mudahan air membrannya sudah tercuci dan air yang masuk sudah mulai deras atau mulai kencang atau mulai besar air yang masuk. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.